nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab fasal fi syahadati alla ilaha illallah wa arkaniha wa syurutiha wa nawaqidiha, tentang syahadat la ilaha illallah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan pembatal-pembatalnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang berkaitan dengan rukun kalimatul ikhlas. Ada dua rukun. Yang pertama an-nafyu pada kalimat la ilaha illallah. Yang kedua al-isbat pada kalimat illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Yang pertama an-nafyu, peniadaan. Yang kedua al-isbat, penetapan. Yang pertama meniadakan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Yang kedua menetapkan sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maknaha, adapun maknanya, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah. Apa dalil makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah? Faza, apa dalilnya? Amri, tidak hafal, tidak tambah 5 kali. Kalau tidak hafal tambah 5 kali. Nah, ini pelajaran ya ikhwan. Pelajaran antum sekarang di kelasnya apa? Anak tanya sama antum. Antum kelasnya sekarang apa? Takhusus itu apa maknanya? Antum ini berada di kelas yang calon dai, calon ustadz nih. Faham? Nah, jadi harus tahu dalil. Tidak tahu dalil pusap. Ustadz nggak bisa jawab, pusap, suruh pusap aja. Pusap lah lagi 5 kali. Mandi. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Hafalkan ringan nih ikhwan. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dialah Allah Azza wa Jalla, sesembahan yang benar. Adapun segala sesuatu yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla adalah batil. Kemudian kita masuk pada syurutuha samaniyatun hiya. Syaratnya ada 8. Tergabung pada bait syair. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidq wal ikhlas wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabba wa zida thaminun wal kufranu bima siwal ilahi min awsani. Ini diantara bait syair tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Ada bait syair yang lain, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabulillah wa zida thamin wa al kufranu minka minal asya'i qad uhliha. Ikhwan, ketika antum belajar, ya,
antum punya hafalan, antum punya pemahaman, insya Allah antum akan bermanfaat, ya, bermanfaat. Ana pribadi lebih menghargai orang yang berilmu dibanding orang yang bergelar. Ilmu itu mahal, gelar bisa didapatkan tanpa dengan susah payah, ya apa tidak? Antum mau dapat gelar baccalaureus, LC, BA atau yang semisalnya itu sangat gampang, sangat gampang di zaman sekarang ini tadi. Antum bisa kuliah online, ada istilahnya kuliah itu dalam waktu 2 tahun, ya enggak? Ngambil S1 itu bisa 2 tahun. Antum gelar SPD gampang. Kertas itu gampang ya ikhwan, cuman gelar itu gampang. Ilmu. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ya akhi, innal ilma thaqil. Innal ilma thaqil. Ilmu itu berat. Ama sami'ta qaulallahi subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami lemparkan kepada engkau, kami sampaikan kepada engkau qaulan tsaqilan. Kami sampaikan kepada engkau ya Muhammad, kami wahyukan kepada engkau berupa apa? Qaulan tsaqilan, ucapan yang berat. Al-Qur'anul Karim wahyu minallah Subhanahu wa taala. Sangat berat, butuh dijaga, butuh dihafalkan, butuh dimurajaah. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga fawaid-fawaid ilmiah, butuh perjuangan dan pengorbanan. Adapun cuma mendapatkan gelar kertas itu gampang ya ikhwan, sangat gampang. Makanya kalau bagi anak pribadi nggak terlalu tergiur dengan yang seperti itu. Antum lihat, nih, anak cari pengajar, Ustadz Ramadan itu. Apakah sampai sekarang, apa anak pernah tanya ke dia, antum pendidikannya antum apa? Apa gelarnya antum? Pernah ada orang mau ngajar di Darul Hadis ini, S2, pernah ada yang S1, bahkan ada yang Jamiah Islamiyah. Ketika anak buka CV, ya, buka pendaftaran, dibutuhkan pengajar, itu banyak. Namun yang anak butuhkan itu bukan orang yang bergelar, orang yang pernah belajar di pondok pesantren. Difahami? Nah, di situ yang terpenting itu gampang. Kalau antum nanti udah punya ilmu gampang, cuma sekedar ngambil gelar S1, S2, S3 itu gampang ya, ikhwan. Tapi dalam ilmu ini tadi butuh proses. Butuh waktu, antum harus belajar sedikit demi sedikit. Butuh menghafal. Hari ini antum menghafal ayat dzalika bi annallaha wal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha wal aliyyul kabir. Satu ayat. Besoknya lagi satu ayat. Besoknya lagi satu ayat. Ya. Besoknya lagi hadis. Terus. Nah, dengan seperti itulah antum akan terkumpul ijtama'a laka al-ulum al-katsirah, ilmu yang sangat banyak. Butuh proses. Difahami? Antum lihat sekarang ini orang kalau cari sangat antum cari pengajar, kalau anak buka sekarang, ya, dibutuhkan pengajar Darul Hadis dengan gaji 5 juta. Dengan gaji 5 juta. Pengajar tahfidzul Quran. Syarat utama sarjana, ana yakin buka 1 jam ratusan. Yang di Palembang ini mau daftar, ya benar? Ratusan ana yakin. Dengan gaji segitu. Tapi ketika dicari pengajar dengan syarat utama hafal matan arba'in mutqin, ya toh, dan hafal Al-Quran 30 juz,
susahnya luar biasa. Ya ikhwan, susah. Ditambah syarat ketiga, bisa baca kitab. Tambah lagi susah. Tambah tuh susah sekali. Ya. Tambah bisa baca kitab, bisa nggak baca kitab? Dan tambah lagi susah. Susah ya ikhwan. Mau dites, misalkan interview, cari pengajar yang seperti itu tadi, hafal Al-Ba'in 40 hadis, 50 tambah ziyadahnya Ibnu Rajab, plus hafal Al-Quran, plus bisa baca kitab. Waduh, nggak usah bergelar, karena nggak butuh gelar, nggak butuh ijazah, itu aja. Susah nih, susah, sangat-sangat susah. Itu menunjukkan apa? Ilmu itu lebih susah dibandingkan antum cari gelar SPD, MPD. Difahami? Bukan ana maksud ana merendahkan syahada, ijazah, ya, gelar MPD segala macam. Ya. Karena mereka juga butuh perjuangan. Tetapi dalam ilmu agama nih ikhwan, tidak bisa ditipu-tipu. Ya enggak? Tidak bisa ditipu-tipu, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh keuletan, butuh telaten dan yang semisalnya. Tidak bisa antum dapatkan dengan bersantai-santai. Itu para ulama yang bilang, la yustata'ul ilm bi rahatil jasad. Ilmu ini tidak mungkin bisa diraih dengan jasad yang santai-santai. Ada waktu luang antum hafalkan dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Lewat ayat Al-Qur'anul Karim ada contoh hadis yang kemarin, inna awwal ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub bima huwa kainun ila al-abad. Simpel hadisnya. Antum bisa sambil ceramah, ya ikhwah kaum muslimin rahimakumullah, segala sesuatu yang menimpa kita di alam semesta ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terlahirkan di muka bumi. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, inna awwal ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub ila ma huwa kainun ilal abad. Bisa dipakai khutbah? Bisa ya ikhwan. Kata siapa enggak bisa? Antum kalau antum faham dan antum cermati baik-baik, udah. Ya enggak? Ini semua dalil yang kita pelajari. Antum bisa dihafalkan jadi dalil, ya benar. Bisa berkhutbah, nggak repot. Ngapain ngehafal persiapan khutbah berjam-jam? Nggak ada pelajaran. Maratibul iman bil qadar ada 4. Itu bisa jadi khutbah. Ya, bisa jadi khutbah. Ada 4. Ada dalil-dalilnya pula. Al-ilm bisa. Tinggal antum bilang, kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya termasuk kewajiban perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan itu juga merupakan prinsip dari prinsip agama Islam. Ala wa huwa, ketahuilah, di antara kewajiban tersebut adalah beriman dengan takdir. Antum sebutkan. Bahkan beriman dengan takdir merupakan salah satu rukun iman. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman. Lalu Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, atau an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Bahkan Islam seseorang, iman seseorang tidak akan tegak melainkan dengan cara beriman kepada takdir,
Barang siapa yang mengingkari takdir, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul beberapa orang yang mengingkari takdir di wilayah Basra, lalu ada beberapa tabi'in yang bertanya kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa akhbirhum anni Abdullah ibnu Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni." Antum sampaikan hadis. Ya. Lau anfaqu ahadum misla udin zahaban ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar. Antum bawakan hadis. Ya enggak? Antum bawakan ini tadi. Simpel ya ikhwan. Itulah kuncinya menghafal. Antum kira kita ini dulu mondok ya. Tidur. Nah ikhwan, kalau tidur enggak kan di sini. Itu saja, ya. Bukannya anak mau sombong-sombongan ya. Bukan anak mau bangga-banggaan. Antum silakan tanya. Anak pernah mondok di Gresik, yang paling lama 4 tahun di Indonesia. Antum silakan tanya sama ustadznya. Gimana Ustaz Abdurrahman itu ustadz di pondok dulu. Tanyakan dengan orang-orang yang selevel, seangkatan sama anak. Juga tanyakan orang-orang yang pernah diaman. Bukannya mau bangga-banggaan, bukan mau sok-soknya ikhwan. Tapi kita tahu bagaimana menghargai waktu. Kita sudah tahu ketika belajar mondok itu tadi ada resiko, ada kewajiban. Jangan antum lihat kesuksesan seseorang. Kata seorang penyair, ya, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau mengharapkan kesuksesan walam tasluk masalikaha, namun engkau tidak meraih kesuksesan, jalan-jalan kesuksesan tadi. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Kapal itu tidak berjalan di atas daratan, di atas tanah yang kering, tidak, tapi berjalan di atas air. Antum jangan melihat suksesnya orang, lihat penderitaan dia. Oke? Nah, di sini ana nasihatkan kepada antum ya, thalabul ilm. Antum kadang melihat orang, enak kali ya ustadz itu. Enak kali ya ustadz itu. Untuk penyakit penuntut ilmu zaman sekarang, ya. Itu ngelihat enaknya ustadz. Enak sekali ya ustadz itu ya. Itu ustadz, Masya Allah ya. Iya. Kalau ngisi pengajian dijemput pakai Alphard. Ya enggak? Kok saya enggak gitu loh. Itu bentuk pemuliaan Allah SWT terhadap dia. Kenapa? Mungkin dia ada perjuangan-perjuangan yang beda. Ya enggak? Itu tadi letak perbedaannya. Hafal kan? Enggak ada istilah enggak hafal ustaz, enggak hafal ustaz. Ya. Banyak ayat-ayat hadis. Ya. Antum kan bukan program tahfidzul Quran. Nah, sekarang antum menghafal, kapan antum mau menghafal? Ya enggak? Kapan antum mau menghafal? Antum sadar enggak? Ana sampaikan nasihat kepada thalabul ilm, kepada teman-teman antum yang Divius, senior antum. Nah, sampaikan kemarin ke anak-anak Palembang ini, antum pulang, orang akan mengatakan antum ustaz. Ya apa tidak? Antum ustaz. Antum tuh nggak usah yang belajar pondok kayak gini. Antum guru TK saja udah jadi ustaz. Ya toh? Kepala sekolah TK antum udah jadi ustaz. Antum lulusan IAIN, UIN, lulusan Muhammadiyah, bagian jurusan agama, antum udah keluar tuh jadi ustaz. Difahami? Punya beban ya, Fan, punya tanggung jawab. Syurutuha
samaniyatun hiya al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. Syarat-syarat kalimat la ilaha illallah ada 8. Yang pertama al-ilm bima'naha, mengilmui maknanya, mengetahui makna kalimat tersebut, baik secara penafian ataupun secara penetapan. Apa makna kalimat tersebut? Faza, makna kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, minta ampunlah terhadap dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mintakan ampun untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, syarat yang kedua al-yaqin. Yakin wa huwa kamalul ilm biha al-munafi lisyak war raib. Al-yaqin, keyakinan, yaitu kesempurnaan ilmu. Yakin itu adalah kesempurnaan ilmu. Dengan syarat inilah meniadakan keraguan. Yakin, kesempurnaan ilmu. Antum sangat-sangat sempurna ilmunya, antum akan yakin. Semakin sempurna ilmu, semakin yakin. Semakin sempurna ilmu, semakin yakin. Contoh ya ikhwan, antum yakin tidak kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat antum di dunia dengan ilmu? Yakin? Allah akan mengangkat derajat antum dengan ilmu syar'i? Yakin? Kalau antum yakin, antum akan mengejar ilmu syar'i tersebut. Ya. Antum yakin apa tidak? Yakin apa enggak? Nah itu tadi ya ikhwan. Orang yang kalau betul-betul yakin bahwasanya Allah pasti akan mengangkat derajat seseorang hamba di dunia dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Yakin antum Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu? Sudah antum tempuh jalan talabul ilmu syar'i sampai pada puncaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, wa ata'ni na'layhi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai Abu Hurairah, lalu kata Abu Hurairah, Rasul memberi aku 2 sendalnya. Kata Rasul, wahai Abu Hurairah, sini. Kasih sama Rasul 2 sendal. Qal idhab bina'layya hataini. Pergi engkau membawa kedua sendalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'ita yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Rawahu Muslim. Kata Rasul, maka barang siapa yang engkau jumpai di belakang kebun ini, hait itu artinya sebenarnya pagar, kebun. Pagar orang
zaman dahulu biasanya kebunnya dipagari. Siapapun yang engkau jumpai di belakang kebun ini tadi, di dalam kebun ini, yang bersaksi la ilaha illallah, mustayqinan biha. Syahidnya apa? Mustayqinan biha. Dengan dibarengi keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah. Fabasyirhu bil jannah. Maka kabarkan kepada dia tentang surga. Jelas? Yakin ya? Ya Abu Hurairah, izhab bina'layya hadaini faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabasyirhu bil jannah. Dalil yang kedua, ya. Yang berikutnya, al-qabul al-munafi rad, al-munafi lirad. Yang ketiga, qabul, menerima. Yang keempat, al-inqiyad al-munafi litark, al-inqiyad, tunduk, yang menghilangkan atau meniadakan at-tark, meninggalkan. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah azza wa jalla, fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka berhukum kepada engkau pada perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian ya, mereka tidak mendapati pada diri mereka haraj, rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerimanya dengan pelong, dengan lapang dada. Sisi tunduknya apa? Kepasaran pada ayat ini. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Syartul qabul daliluhum fi adamil haraj wa syartul inqiyad daliluhu fi taslim. Syarat qabul itu kan sebelumnya qabul yang ketiga. Dalilnya apa? Adamul haraj. Orang yang tidak merasa berat berarti menerima. Syaratul inqiyad daliluhu at-taslim. Orang yang tunduk pasti dia pasrah. Ya benar. Sehingga ayat ini terdapat dua syarat sekaligus, yaitu syaratul qabul wa syaratul inqiyad. Pada lafaz summa la yajidu fi anfusihim harajan, itu menunjukkan apa? Al-qabul. Pada lafaz wa yusallimu taslima, itu inqiyad. Difahami? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Pada lafaz thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, ini menunjukkan apa? Qabul. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat pada diri mereka terhadap apa yang engkau putuskan. Ini menunjukkan apa? Qabul. Mereka menerima dengan plong, dengan lapang dada. Pada pernyataan wa yusallimu tasliman, ini menunjukkan mereka apa? Taslim, menerima. Jelas? Hafal, ada yang hafal ayat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
Simple enggak? Simple. Gampang deh. Nanti kalau nggak ada kajian Ustadz Ramadan, anak-anak tahfidz nggak ngajar, untuk gantian mandi irsyad isi kajian di sini ya, langsung nggak ada ustadznya, anak-anak udah kumpul untuk isi kajian, latihan untuk mengembangkan ya. Kemudian as-sidq, syarat yang kelima, as-sidq al-munafi lil kadhib al-mani' minan nifaq. Syarat yang kelima as-sidq, jujur yang meniadakan kedustaan, al-mani' minan nifaq, serta menghalangi dari kemunafikan. Maksudnya apa? Jujur terhadap kalimat tersebut. Ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dusta dia. Ya. Lisannya mengucapkan, hatinya tidak ridho terhadap kalimat tersebut. Ini kaum munafikin ya. Kaum munafikin. Dalilnya, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar." Tidak ada seseorang yang bersaksi mengucapkan kalimat la ilaha illallah serta mengatakan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dengan dasar sidqan min qalbihi, dengan dasar kejujuran dari hatinya, illa harramallahu 'alan nar, melainkan Allah akan haramkan bagi dia neraka. Qala ya Rasulullah. Lalu Abu Hurairah berkata, atau Mu'adz berkata, kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Ya Rasulullah, boleh enggak aku kabarkan kepada orang-orang sehingga mereka bergembira? Rasul mengatakan, idzan yattakilu. Kalau begitu nanti mereka akan bersandar dengan takdir, bersandar dengan kalimat ini tadi, tidak mau beramal. Wa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman. Akhirnya Mu'adz mengabarkan hadis ini ketika beliau menjelang wafat karena takut dosa. Ya. Difahami? Kemudian jelas ya, Rasul mengatakan apa? Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu alaihi nar. Jelas? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-ikhlas al-munafi lisyirk. Syarat yang keenam, al-ikhlas, meniadakan syirik. Maknanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus didasari dengan ikhlas. Dalilnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul menjawab, laqad azanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwal minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah menduga wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya, atau tidak ada seorang pun yang pertama kali bertanya dibandingkan dirimu tentang hadis ini. Dikarenakan aku melihat rasa semangatmu terhadap hadis. Maksudnya apa? Tidak ada yang bertanya kepada Rasul duluan dibandingkan Abu Hurairah. Karena Rasul melihat ada semangat dari Abu Hurairah. Ini menunjukkan Abu Hurairah adalah orang yang semangat, ya ikhwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang didasari tulus, ikhlas dari hatinya. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbah laha walima dallat alaihi wassurur bidzalika. Cinta terhadap kalimat tersebut dan cinta terhadap kandungannya dan bahagia dengan hal tersebut. Senang. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Di antara umat manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah Azza wa Jalla. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat-sangat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, kenapa orang yang beriman lebih cinta kepada Allah dibandingkan kaum musyrikin kepada Allah Azza wa Jalla? Jawabannya faza. Kenapa orang yang beriman lebih cinta kepada Allah dibandingkan kaum musyrikin terhadap Allah Azza wa Jalla? Kenapa orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah dibandingkan kaum musyrikin kepada Allah Azza wa Jalla? Tak bisa jawab, push up semua. Ambillah posisi. Amri. Kenapa orang beriman 10 kali? Pagi ini antum benar olahraga. Kenapa orang beriman lebih cinta kepada Allah dibandingkan kaum musyrikin kepada Allah Azza wa Jalla? Hah? Kenapa? Mau ngambil posisi? Hah? Berani bisa jawab? Ambillah posisi. Kalau nggak bisa jawab, ambillah posisi. Irsyad. Antum ketawa-tawa tuh. Double posisi antum. Amri kalau nggak bisa jawab, ambillah posisi 10 kali. Antum nggak bisa jawab, irsyad 20. Nah, itu jawabannya. Orang yang beriman, mereka tidak ada kecintaannya kecuali hanya kepada Allah SWT. Sedangkan kaum musyrikin terbagi cintanya kepada Allah dan juga cintanya kepada
berhala, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Makanya dikatakan dalam ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kaum mukminin kecintaannya lebih-lebih lagi, sangat-sangat cinta mereka kepada Allah SWT. Oke, jelas? Ini contoh anak kasih gambarkan. Ada seorang suami, ya, punya satu istri. Berarti cintanya kepada siapa? Kepada istri tadi. Suami punya 3 istri. Cintanya dibagi-bagi kan? Nah, seperti itulah gambarannya. Jelas ya? Nah. Jelas kan? Gampang. Antum tuh belajar tuh dikonekkan. Ya. Maksudnya dikonekkan tuh gini. Coba dipahami. Ada waktu luang. Antum murojaah enggak sih? Ya? Murojaah niat. Ini murojaah. Ya, pas antum murojaah. Enggak, Ustaz. Ada waktu luang antum tidur. Ustaz enggak ada antum tidur, ya enggak? Ya apa enggak? Ya sudah antum. Ada sebagian orang-orang itu nggak pernah belajar ke luar negeri, ya kan? Nggak pernah belajar di Madinah atau di Yaman. Tapi luar biasa keilmuannya, faham dia. Apa sebabnya? Di antaranya itu mau murojaah, mau belajar. Kita tidak mengatakan karena pribadi orang yang berilmu, ya kan. Cuman kita berusaha. Nah, kita juga dulu pernah mondok, pernah nyantri, ya alhamdulillah ya bukan termasuk santri yang tidak menghargai waktu. Dulu yang memotivasi anak mondok adalah satu, yang memotivasi anak harus belajar. Ya, kira-kira apa? Anak sudah tahu bahwasanya anak itu tidak akan ada ijazah. Itu udah tahu. Anak masuk pondok pesantren. Ini pondok pesantren yang tidak ada ijazahnya. Anak ke Yaman sudah tahu, anak belajar di Yaman tidak akan ada ijazah. Tidak ada gelar. Ketika anak sudah tahu bahwasanya anak tidak ada gelar, tidak ada ini dan itu, anak sudah pikirkan, anak pulang nggak akan diakui oleh orang. Ya, kalau ditanya gelar. Terus anak ingin membuktikannya. Yang pertama, kita harus buktikan dengan ilmu. Yang kedua, dengan kitab yang ada. Nah, itulah antum lihat kitab anak. Itu kitab yang anak beli itu, yang di rumah anak itu separuh, hampir separuh itu kitab di rumah itu kitab dari pondok pesantren. Ya. Jadi disitulah pembuktiannya tadi, bahwasanya kita ini pernah mondok, pernah belajar. Apa buktinya? Ini loh, kami punya buku, punya kitab. Ya enggak? Ijazah nggak ada, gelar tak bergelar LC, tak bergelar SPD, wala MPD. Ya enggak? Buku lah enggak katik buloh. Haha. Ya enggak? Antum bisa bilang, saya enggak punya gelar, tapi saya bisa baca kitab. Iya loh, sekarang itu kalau di Palembang ini, antum untuk Palembang ya, bukan di Jawa, untuk Palembang saja, antum udah bisa kajian, baca kitab Arab itu sudah langka. Ya benar, langka loh nih. Kalau di Jawa mungkin biasa ya, Palembang ini langka tuh. Gelar SPD, waduh, SAG, 3 keranjang. Tahu tuh 3 keranjang itu istilah kami, tiga keranjang, saking banyaknya maksudnya itu gitu. Ustadz pengajian kan,
khotib Jumat, SAG, SPD, MPD, MA, apa MMMMMM. Banyak kali itu. Ya enggak? Banyak. Tapi yang bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, dikit sekali. Ya enggak? Nah, seperti itu. Kemudian syarat yang ke-8, al-kufru bit-taghut, mengkufuri taghut. Apa itu taghut? Wa taghut ma'khudun minat tughyan wa huwa mujawazatul hadd. Taghut diambil dari istilah at-tughyan. Apa itu at-tughyan? Wa huwa mujawazatul hadd. Tughyan itu adalah melampaui batasan. Sehingga taghut itu maknanya melampaui batasan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya tatkala air tersebut melampaui batasannya, tatkala air tersebut meluber, hamalnakum fil jariyah, ya, maka kami bawa kalian di jalan air tersebut, itu di kapal. Wa taghut istilahan, adapun taghut secara istilah, kullu ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut itu adalah segala sesuatu kemarin ada tafsir As-Sa'di di sini dia, di dalam ya. Coba nanti cari ya, taruh di sini ya. Kita kayaknya butuh tafsir. Kullu ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu yang melampaui batasannya, atau segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batasannya, baik yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Adapun dalilnya, termasuk bagian syarat kalimat la ilaha illallah, al-kufru bit-taghut, mengingkari persembahan selain Allah Azza wa Jalla. An Tariq bin Asyam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Tariq bin Asyam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah serta mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, maka haram untuk ditumpahkan darahnya, hartanya untuk diambil, dan urusan hisabnya nanti diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini lihat syarat terjaganya darah dan harta apa? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah serta mengkufuri sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk dakwanya para nabi, para rasul. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar.